Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa video edukasi. Jangan lupa untuk ditonton, disimak, dan jangan lupa untuk di-subscribe biar Bapak lebih semangat lagi untuk membuat kontennya. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-like-nya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samanah. Ya, sebagai Security Muhammadiyah, Ya, jangan lupa share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak ngelek saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Syarifuddaullah. Kita akan membahas mengenai tema 1, yaitu dengan judul organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan, pada pembelajaran keempat. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pembelajaran keempat. Nah, yang pertama kita perhatikan nih pada halaman 74, yaitu mengenai peta penyebaran hewan fauna di Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, apa yang dapat kamu amati pada peta tersebut? Yang kedua, coba jelaskan sesuai dengan pengetahuanmu. Nah, ini kita lihat nih, ternyata di Pulau Sumatera ada harimau Sumatera, tuh ada beberapa burung, satwa yang lainnya. Nah, ya. Untuk selanjutnya kita lihat pada teks ayat membaca. Nah, tadi kita sudah mengetahui itu, ternyata peta tersebut menjelaskan apa? Tentang persebaran fauna di Indonesia yang dibagi menjadi 2. Fauna Asia, peralihan, dan Australia dibagi menjadi 3 ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak perhatikan pada teks keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, kalau flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Flora di Indonesia tumbuh di iklim yang tropis. Nah, letak ketinggiannya dan memiliki kesuburan tanah. Nah, jenis tanaman yang tumbuh di flora di Indonesia tumbuhannya ya, pada ketinggian 700 meter permukaan laut cocok ditanam, yaitu padi, jagung, dan berbagai tanaman palawija. Untuk selanjutnya, tanaman yang tumbuh pada ketinggian 700 sampai 1000 meter di permukaan laut. Nah, yang cocok ditanam adalah teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut adalah cemara dan mahoni. Nah, jenis tanaman yang tumbuh di ketinggian 2500 meter di atas permukaan laut adalah semak dan lumut. Oke, baik anak-anak, kita perhatikan ke selanjutnya nih, ada beberapa gambar nih. Nah, ini contoh tentang apa? Hutan jati. Nah, merupakan ini hutan musim ya. Nah, selanjutnya siapa yang pernah ke sabana? Nah, ini sangat panas ya. Kita harus tahu Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu penghujan dan kemarau. Ini contoh sabana di Nusa Tenggara dan di Jawa Timur. Nah, berdasarkan jenis flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi ada berapa nih? Kita lihat hutan bakau, hutan mangrove. Nah, biasanya tumbuh di daerah pantai. Hutan musim, di hutan yang musim hujannya biasanya tumbuh subur. Nah, contohnya hutan musim, hutan jati atau yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Selanjutnya sabana. Sabana adalah padang rumput yang sangat luas diselingi dengan semak belukar. Sabana terdapat di Jawa Timur dan di Kepulauan Nusa Tenggara.
Nah, kita lihat nih, selanjutnya kita buka ya halaman 76. Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa penyebaran flora di Indonesia sangat beragam ya. Nah, selanjutnya nih ada hutan tropis. Nah, hutan tropis terdapat di daerah tropis yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, jadi hutan tropis itu terdapat di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Hutan rawa terdapat di daerah rawa seperti daerah timur Sumatera, di pantai Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Nah, jenis tanaman yang tumbuh belum contohnya ya berupa beluntas, pandan, dan ketapang. Oke, anak-anak sekarang kita tebak-tebakan ya. Ini gambar tentang tanaman apa ya? Siapa yang bisa pernah melihat? Nah, ya benar. Ini adalah tanaman Rafflesia. Nah, merupakan flora khas Indonesia bagian barat. Nah, ini bisa kita lihat nih. Biasanya di Kota Bogor ada. Dia tumbuhnya setahun berapa kali. Itu ada di Kebun Raya Bogor. Nah, Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa itu memiliki iklim tropis. Tadi iklim tropis apa? Musim penghujan dan musim kemarau. Ciri hutan tropis yaitu berdaun lebat, ketinggian tumbuhannya sampai 60 meter ya, sangat tinggi ya. Nah, persebarannya di daerah Sumatera, terus akasia ini ada di Jawa, pinus di Sumatera dan Jawa, rotan di Kalimantan, jati di Jawa. Nah, untuk selanjutnya wilayah timur Indonesia bagian tengah. Nah, kita lihat di gambar ya. Ini kalau kurang jelas Bapak jelaskan. Nah, pohon cendana terdapat di Nusa Tenggara. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah ke Indonesia bagian barat. Sekarang kita ke Indonesia bagian tengah. Nah, persebarannya flora ada di mana? Ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, wilayah ini memiliki ketinggian lebih rendah dari hujan tropis. Nah, contoh persebarannya di daerah mana aja nih? Kita lihat ya. Ada di Nusa Tenggara, contohnya di cendana, ini pohon cendana, anggrek. Terus ada di Maluku, ada kayu putih ada di Nusa Tenggara. Dan kemiri juga ada di Nusa Tenggara. Nah, ini kita lihat. Oke, kita buka selanjutnya. Kita akan ngebahas mengenai tentang fauna. Nah, tadi kalimat flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, fauna di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh luas dan bentuk wilayahnya yang tropis. Keanekaragaman ragam dipengaruhi keadaan alam, gerak hewan, dan rintangan. Menurut ilmuwan Alfred Russel Wallace, persebaran fauna dibagi menjadi 3. Tadi yang sudah disampaikan di awal. Fauna asiatis, peralihan, dan Australia. Nah, kalau asiatis itu dipengaruhi oleh hewan dari benua Asia yang hampir mirip. Nah, peralihan itu antara Asia dan Australia. Sedangkan Australia ada pengaruh dengan hewan di Australia. Nah, fauna di Asia contohnya berada di bagian barat Indonesia. Seperti di wilayah benua Asia umumnya, contohnya meliputi Sumatera, Bali, dan Madura. Nah, contoh hewan yang terdapat di wilayah ini adalah gajah, ya, yang hidungnya panjang ya. Yang kedua badak Jawa, badak Sumatera, banteng, beruang, kancil, dan ikan pesut, orang utan, macan tutul, dan burung beo. Nah, untuk selanjutnya hewan peralihan. Nah, hewan peralihan ini antara pengaruh dari Asia, hewan Asia, dan hewan Australia. Terdapat di NTB dan di NTT, Sulawesi, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Contoh hewan di wilayah ini adalah anoa, babi rusa, komodo, dan lain sebagainya. Nah, kita tadi sudah jalan-jalan ya keliling Indonesia ya, dari keliling melihat flora dan fauna. Nah, untuk selanjutnya nih anak-anak, jangan lupa untuk mengisi gagasan pokok. Nah, misalnya contoh tadi gagasan pokok apa? Ide pokok ataupun kalimat utama yang terdapat di paragraf. Nah, terdapat di mana? Di awal dan di akhir kalimat. Contohnya nih kita bahas. Kita lihat teks ini ya.
Flora fauna di tipe peralihan berada di bagian tengah Indonesia. Wilayah bagian tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Tenggara. Hewan di wilayah ini adalah anoa, babi rusa, komodo, dan kerbau liar. Nah, gagasan pokoknya apa? Kita garis ini. Kita gariskan ya. Nah, jadi apa? Fauna tipe peralihan berada di tengah wilayah Indonesia. Karena ini kalimat utamanya. Nah, berarti terdapat di awal kalimat. Nah, untuk selanjutnya nih, jangan lupa diisi. Cari informasi mengenai hewan-hewan. Nah, jangan lupa nih diisi halaman 80. Kita kerjakan ya 80. Contohnya nih. Oke, nah contoh misalnya nama habitat nama hewan orangutan, habitat di mana? Di Jawa. Berada di alam apa? Hutan apa nih kita sebutkan. Untuk selanjutnya nih, pilihlah jenis flora dan cari tahu. Nah, kamu boleh mencari informasi mengenai flora tersebut, jagung, kopi, dan cemara. Nah, yang tadi sudah Bapak sampaikan nih, cemara tumbuhnya di daerah mana, di hutan apa, nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, terakhir. Nah, anak-anak jangan lupa untuk membaca teks halaman 82 sampai 83. Itu mengenai iklim, ketampakan alam, dan bagaimana suasana pegunungan. Nah, oke. Nah, jangan lupa juga nanti kita membuka halaman selanjutnya ya. Nah, kita akan membahas nih untuk selanjutnya nih, yaitu mengenai pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang bersambung-sambung. Nah, ketinggiannya lebih dari 500 meter. Makanya yang disebut gunung memiliki ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Contohnya apa? Pegunungan di Bukit Barisan, terus pegunungan di Dieng, dan lain sebagainya. Ini contohnya gambarnya ya. Nah, untuk selanjutnya, dataran tinggi adalah dataran yang terletak ketinggiannya lebih dari 600 meter. Kalau pegunungan tadi 500 meter, kalau ini lebih dari 600 meter permukaan laut. Nah, dataran tinggi. Nah, yang terkenal adalah dataran tinggi Dieng ataupun dataran tinggi Pariangan di Jawa Barat. Ini contohnya ya, ini dataran tinggi, umumnya subur hingga cocok buat lahan perkebunan. Untuk selanjutnya, dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah rendah ini sangat cocok untuk kegiatan usaha. Nah, ini terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Terus selanjutnya laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang mengenai sebagian dan memisahkan dataran di antara pulau dan benua. Untuk selanjutnya nih teluk. Teluk adalah bagian yang menjorok ke daratan. Pantai di teluk berbentuk melengkung, hampir mengitari perairan laut. Contoh teluknya apa nih? Teluk Bone, Teluk Tomini, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nih contoh teluknya ya. Terus sangat menjorok ke bagian darat. Untuk selanjutnya, sungai. Sungai adalah aliran yang besar berada di wilayah daratan. Hulu sungai terdapat di daerah tertinggi gunung, bermuara di laut dan di danau. Sungai berpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas, sungai terpanjang tuh berada di daerah mana? Kalimantan. Nah, ini Sungai Kapuas nih contohnya ya. Untuk selanjutnya, danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dikelilingi oleh daratan. Contoh danau adalah Danau Toba. Selain diberikan ketampakan alam oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia juga membuat berbagai ketampakan alam untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Ada contohnya nih. Buatan manusia yang dibangun adalah waduk, pelabuhan, jalan, taman, dan kawasan industri. Nah, ini contoh nih buatan manusia. Nah, untuk selanjutnya anak-anak jangan lupa untuk menjawab pertanyaan
apa yang dimaksud iklim, bagaimana bentuk iklim, apa saja ciri tentang iklim. Nah, ini jawabannya tadi ada di halaman 82. Nanti dibaca lagi mengenai iklim. Iklim itu apa sih? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka tertentu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.